Anak-anak sekalian, apakah masih rindu mendengarkan bijaksana Tuhan dalam perjalanan kita melalui petualangan dalam kerajaan Allah? Kila sangat rindu. Teman-teman juga bukan? Mari kita mendengar penjelasan dari hambanya yang merupakan uraian dari kisah pelayanan keluarga Imam Eli, dan tentu saja dikaitkan dengan seorang anak kecil yang dititipkan ibunya ke rumah itu. Siapa dia? Mari kita persiapkan hati dan pikiran yang tenang. Selamat menikmati. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah menolong dan memimpin hidup kami setiap hari. Tuhan, dalam hal ini kami sadar tanpa Tuhan ada di dalam hidup kami, tanpa Tuhan memimpin hidup kami, maka akan menjadi sia-sialah hidup kami. Tuhan, demikian juga ajarkan kami untuk terus mempunyai kepekaan akan kehendak Tuhan dalam hidup kami seperti yang ada tertulis di dalam Alkitab. Apa yang akan kami pelajari sebentar lagi Tuhan, itu juga adalah firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan menyimpannya dalam hati kami, supaya kepekaan kami akan kehendak Tuhan semakin menjadi tajam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, tiba-tiba datanglah seorang abdi Allah atau nabi Allah yang tidak diketahui namanya dan tidak diketahui asalnya mendatangi imam besar Eli. Kedatangan abdi Allah ini sebenarnya adalah menubuatkan tentang kehancuran daripada keluarga Imam Eli. Tetapi yang pertama kali diucapkan oleh abdi Allah ini adalah mengingatkan bahwa bagaimana keadaan nenek moyang bangsa Israel ketika ada di Mesir yang ditaklukkan oleh para keturunan Firaun. Yang kedua, diingatkan bahwa jikalau seseorang boleh melayani di bait suci Tuhan untuk menjadi seorang imam besar, menjadi seorang imam, itu karena Allah sendiri yang memilihnya. Tetapi dalam hal ini, Imam Eli yang sudah dipilih oleh Allah dan juga keluarganya yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjabat imam besar dan imam yang melayani di bait suci Tuhan untuk mempersembahkan kurban-kurban di hadapan Tuhan, tidak melakukannya dengan penuh hormat kepada Tuhan. Sehingga abdi Allah tersebut menegur Eli dengan beberapa kesalahan yang diungkapkan. Kesalahan daripada Eli yang pertama adalah bahwa Eli memandang dengan loba atau rakus serta memandang rendah terhadap korban sembelihan dan korban sajian daripada yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Allah. Nah, dalam hal ini itu sebabnya Imam Eli tidak mempunyai kekuatan untuk menegur anaknya dengan sungguh-sungguh, karena Imam Eli tidak lebih hormat kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, yang ketiga kesalahan Imam Eli adalah bahwa Imam Eli menggemukkan dirinya dengan korban sajian yang terbaik dari umat Israel yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Eli hilang kepekaan akan hubungannya dengan Tuhan. Sehingga Imam Eli tidak merasa bahwa perbuatannya itu adalah satu perbuatan yang fatal, perbuatan yang membuat Tuhan marah, Tuhan murka. Kenapa demikian? Karena Imam Eli merasa bahwa apa yang dikerjakan dalam kesehariannya sebagai imam besar tidak pernah mempunyai masalah apa-apa. Dalam hal ini terjadilah satu kesombongan di dalam diri Imam Eli, sehingga Imam Eli kehilangan kepekaan dengan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari hal ini
Tuhan memberikan satu keputusan yang tegas bahwa dari keturunan Imam Eli tidak akan lagi Allah memakainya untuk menjadi pelayan yang melayani di bait suci Tuhan. Bahkan Tuhan melalui abdi Allah ini mengatakan kepada Imam Eli bahwa dari keluarganya tidak akan ada lagi seorang kakek. Artinya bahwa seluruh keturunan daripada keluarga Eli ini akan mati dalam usia muda. Boleh dibilang bahwa keturunan dari keluarga Eli akan terputus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahkan Tuhan mengingatkan bahwa salah satu tanda yang paling perlu dicermati untuk mengingat bahwa keluarga Eli akan menjadi keluarga yang terputus adalah bahwa satu kali kelak nanti anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas akan mati secara bersama-sama pada hari yang sama. Dan Allah akan mengangkat imam kepercayaannya yang sesuai dengan isi hati Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau yang sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan Tuhan akan menegakkan dari orang tersebut satu keturunan yang setia, yang boleh berjalan di hadapan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Anak-anak sekalian, dalam kalimat yang terakhir ini, bisa saja itu mengarah nantinya di dalam zaman Salomo adalah mengarah pada Imam Zadok. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting, bahwa imam besar yang paling setia untuk selama-lamanya, yang begitu setia terhadap perjanjian akan Tuhan, yang setia terhadap ketetapan akan hukum Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat betapa beratnya hukuman daripada Imam Eli, yaitu terputusnya garis keturunan Imam Eli dan terputusnya dari keturunan Imam Eli untuk boleh melayani dalam bait suci Tuhan, itu adalah tidak lain menunjukkan bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada umat Israel. Wow, benarkah demikian? Ya, benar sekali. Karena dengan hukuman Allah yang ditimpakan kepada keluarga Eli, itu menunjukkan bahwa Allah ingin mengembalikan seluruh umat Israel kepada Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat daripada kelakuan Hofni dan Pinehas menjadi rusak seperti itu, tentunya itu bukan kejadian yang semalam atau sehari bisa menjadi seperti itu. Tapi itu merupakan satu tumpukan kesalahan demi satu tumpukan kesalahan yang terus berlangsung bertahun-tahun. Sehingga Hofni dan Pinehas mengalami kerusakan secara moral dan imannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagi kau dan aku, jangan kau yang masih kecil selalu membiarkan dosa itu terus kau pupuk, kau tumpuk, kau pupuk, kau tumpuk. Sehingga nantinya engkau akan berbuat jahat di hadapan Tuhan. Bahkan ketika engkau masih kecil, engkau pernah mungkin tidak bisa hormat kepada Tuhan, tidak pernah punya rasa takut kepada Tuhan. Jangan kau biarkan. Jika engkau biarkan dan tumpuk, maka sepanjang umur hidupmu, engkau akan bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang tidak lagi bisa hormat, tidak lagi bisa takut kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita bersama-sama, terutama engkau anak-anak yang masih kecil, ingatlah. Ketika engkau bertumbuh dan tidak pernah mengalami permasalahan hukuman daripada Tuhan dalam hidupmu, jangan engkau menjadi sombong. Karena itu sangat berbahaya. Ketika engkau menjadi seorang yang sombong, maka engkau kehilangan kepekaan relasi atau hubunganmu dengan Tuhan. Maka kau akan menjadi orang-orang yang terhilang. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah, yaitu ingin membawa kita semua untuk menjadi anak-anak Allah melalui Yesus Kristus sebagai imam besar yang setia, bukan hanya sehari tetapi untuk selama-lamanya, yang mengantarkan engkau dan aku untuk boleh bertemu dengan Bapa di sorga. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang telah mengumpulkan kami kembali di dalam Kristus.
supaya kami yang berdosa, kami yang sungguh telah hidup di dalam kekelaman maut, Tuhan mengangkat kami untuk dimerdekakan, untuk diberikan kesempatan boleh mengalami indahnya bersama dengan Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang memeliharakan kami, yang nantinya kami boleh berkumpul dengan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat PDKA yang sudah mengikuti renungan firman Tuhan dengan tekun. Hari ini kita diingatkan bahwa atribut utama dari Tuhan adalah kesuciannya. Karena itu Allah tidak akan membiarkan dirinya dihina manusia. Jadi Kela, kamu harus latihan terus loh. Latihan apa ya? Oh iya, bisa dengan mengajak teman-teman untuk melatih diri, selalu hormat dan taat kepada Allah. Antara lain dengan membaca Alkitab secara teratur. Dan untuk besok, kita sampai di kitab 1 Samuel pasal 3. Goodbye!